Itu kan. Ini juga diambil juga ya, kitab ini dipakai juga usulnya oleh ulama Azhar, juga digunakan nih ya. Ketika ditanya faina afdal ya anta wa li Utsaimin, kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau mau belajar usul lebih gamblang dan lebih dalam ya, belajar kepada Syekh Utsaimin. Itu ini ulama Azhar ya, kayak gitu. Suruh belajar kepada Sesoleh Al Utsaimin rahimahullah. Kalau masalah akidah kepada Syekh Abdullah bin Baz bin Abdul Aziz bin Baz. Ya gitu sih. Jadi kalau masalah usul perbedaan gitu kan, dan itu memang perbedaannya jelas gitu kan. Maksudnya kelihatan dalam masalah usul, ya sudah dikatakan. Makanya terserah Anda mau mengatakan Anda Sunni, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau keluar daripada usul Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman para fuqaha atau para ahlul hadis, ya maka tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Gitu sih. Oke. Adapun misalkan perbuatan yang baru atau bahasanya bid'ah-bid'ah gitu kan dan lain sebagainya kayak gitu, karena itu kembali kepada pengembangan ya pola pikirnya setiap apa namanya. Makanya kalau bisa dulu tuh dikenal tidak ada NU gitu kan, tidak ada Muhammadiyah ya, tidak ada yang namanya Persis atau HTI atau Jamaah Tabligh, itu tidak ada gitu. Kalau kita baca buku namanya, ada buku bagus Firqatun Najiyah, golongan orang-orang yang selamat, kayak gitu sih. Nah, Gimana Bang Ramdan? ya, sohi itu maksudnya sepakat aku. Nah, sekarang aku mau minta tanggapan Bang Abata lah terkait dengan ciri-ciri Ahlus Sunnah menurut Bang Abata. Karena kan ada teman Nahdien. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari huraian yang pertama, Kecil Bang Abata suaranya. dari huraian yang pertama itu saya sepakat ya bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti jalan-jalan Nabi, sahabat dan tabi'in. Itu sepakat. Namun kebelakangannya, huraiannya itu kalau mengikut yang harus tauhidnya dari Syekh bin Bas, terus Syekh Utsaimin, ini saya kurang sepakat. Karena ada yang lebih jelas lagi, yaitu idza utlika ahlus sunnah wal jamaah wal murabbi bihim as'ariyah maturidiyah wa asariyah. Ya. Jadi kalau zaman ini ingin tahu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah itu di mana? Mereka berkumpul pada satu firqah, yaitu yang mengikuti asariyah, maturidiyah atau asariyah ahlu hadis. Dan mereka juga bermadhab satu daripada yang empat, baik itu memegang madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini dinukil oleh Syekh Murtado Al-Jadidi. Begitu juga dinukil oleh syekh yang lain yang sejaman dengannya. Maka ketika tidak bisa mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, maka mereka harus pandai mentanzih Allah. Nah, itu baru bisa dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak kita nafikan ya, zaman sekarang ini kesana qala Allah qala Rasul, kesini qala Allah qala Rasul, lah ternyata muridnya tidak sama. Nah, itu Tuhan. Jadi kalau spesifik harus mengikuti tauhid yang diajarkan di Binbas, ini saya tidak sepakat. Karena yang diajarkan Binbas itu pengikutnya sedikit sekali. Tapi kalau Asariyah, Asy'ariyah, Asariyah, Maturidiyah ini mencakupi firqah yang lebih besar. Ya. Dan sekali lagi, pokok dari tiga firqah itu, yang penting dia mentanzih Allah, mentanzih sifat-sifat Allah dari sifat Nabi. Nah, itu baru dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Tuhan, menurut pemahaman saya. Gimana Bang Jai tanggapannya? Ya kalau mau memang seperti itu ya silahkan saja. Kan tadi
yang penting usulnya sama. Adapun ketika ada perbedaan dalam masalah apa ini ya, etikot gitu kan, etikot ya, mau mengambil Maturidi silahkan, mau yang lainnya juga silahkan kayak gitu. Silahkan saja, maksudnya di sini silahkan saja kalau itu yang diyakini gitu kan. Selama terus kita belajar, kalau saya sih pernah mempelajari itu gitu kan, pernah mempelajari itu bahkan kakek saya dan lain sebagainya gitu kan, itu juga dari Nahdiyin ya. Tapi kalau saya nggak mau kalau dibilang Salafi gitu kan, tidak gitu kan, karena saya sendiri nggak pernah di semua forum baik itu online ataupun offline gitu kan, kalau saya Salafi dan lain sebagainya, tidak gitu kan, saya katakan tidak gitu kan. Tapi kalau disebut Salafi adalah orang yang mengikuti manhaj salafus soleh terdahulu ya, khairun nasi korni thumalladhi yalunahum thumalladhi yalunahum, ya silahkan saja menuduh saya seperti itu. Tapi kalau pengakuan diri sendiri tidak pernah mengatakan ke sana. Nah, saya pernah mempelajari ini, sharing aja ya. Ketika tadi yang si Mas ini ya bersangkutan mengatakan bahwasanya kita bermadhabnya imam yang 4 ya, salah satunya Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Kemudian berakidahkan Maturidi. Nah, Maturidi sama Asy'ari ini ada perbedaan gitu kan. Kalau dalam masalah i'tiqad, keimanan atau keyakinan ya, dalam bertauhid gitu kan. Karena gini, kalau kita bicara antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi gitu kan, ini ada perbedaan jauh dari segi maksudnya kehidupan gitu. Apakah madhab Imam Syafi'i dalam berakidah itu Maturidi? Ini itu sebagai tanda tanya gitu kan. Ketika bermadhab Syafi'i, nah Imam Syafi'i itu bermadhab apa dalam etikotnya gitu, dalam keyakinannya kayak gitu. Nah itu menjadi pertanyaan besar dulu buat saya gitu kan, secara pribadi gitu. Ketika saya mau bermadhab sebagaimana kakek saya gitu kan, maka saya punya pertanyaan gitu kepada kakek waktu itu, saya kalau memang mau mengikuti Maturidi dalam berakidah gitu kan ya, sedangkan Imam Asy-Syafi'i yang saya bermadhab gitu kan, dari segi kehidupannya aja ya, dari umur ya atau kehidupannya aja berbeda gitu. Imam Syafi'i dulu gitu daripada Imam Abu Mansur Muhammad ya bin Mahmud Al-Maturidi. Kalau Imam Asy-Syafi'i ya wafat itu pada tahun 204 Hijriah ya, atau Masehinya 819 Masehi gitu kan. Sedangkan Imam Maturidi hidup ya 100 tahun setelahnya. Kan nggak mungkin gitu Imam Syafi'i berakidahkan i'tiqadnya adalah i'tiqad Maturidi atau Asy'ari, juga lebih nggak mungkin gitu kan, karena jauh juga gitu kehidupannya. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, lalu kepada siapa i'tiqad saya pegang. Nah kebetulan gitu ketika saya mendalami agama ini gitu kan, i'tiqad saya menemukan gitu ada orang-orang yang bersumber gitu kan langsung kepada Rasulullah gitu kan, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena 3 generasi ini adalah 3 generasi terbaik gitu kan dalam i'tiqad keyakinan gitu kan. Seperti halnya ketika kita saat ini nih berantem. Ini ada kawan saya Bang Gian Lili, tolong dinaikkan sebab saya sambil kerja ini. Jadi nanti kalau saya tidak bisa jawab, beliau bisa mewakili saya. Biar diskusinya jalan. Iya. Oh sudah naik ya, sudah. Nggak apa-apa. Pokoknya udah. Jadi ya, pokoknya gini, belum, saya belum selesai. Lanjut ya, Bang. Ahmad ya. Iya Bang. Lanjut Bang. Iya Bang. Ya, jadi ketika saya mencari gitu kan, mana nih gitu kan yang saya ambil lebih tepatnya gitu. Ketika saya bermadhab Syafi'i dalam ilmu fikih ya, maka dalam ilmu i'tiqad juga pastinya semua ulama empat ini gitu, atau tambahan lagi ya dari madhab Al-Lais ibnu Sa'ad, Imam Al-Auza'i gitu kan, madhab As-Sawri gitu kan, Sufyan As-Sawri, mereka juga ulama madhab dan terkenal juga ya sebagai fuqaha kayak gitu kan. Tapi sayangnya kan mereka tidak masyhur
sehingga yang masyhur ini hanya 4 madhab ini saja di seluruh dunia gitu kan. Nah jadi saya mengambil kesimpulan saat itu di mana kayaknya nggak tepat kalau saya berakidahkan misalkan Maturidi atau Asy'ari ya, padahal seharusnya saya bermadhab juga dalam masalah i'tiqad ya, sebagaimana imam yang 4 ini yang memang langsung merujuk kepada para tabi'in gitu kan, karena bisa dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, dan juga 3 imam lainnya gitu kan yang masyhur ya gitu, bersambung gitu kan kepada langsung guru-guru mereka gitu, para tabi'in dan juga para sahabat. Apa ya? Ya sudah langsung ke sana untuk masalah etikot ya, etikot keyakinan gitu. Makanya ketika Ah, ada berantem, jangan panjang-panjang boleh apa nggak? namanya? Saya takut gini Kang, kalau sampean panjang-panjang nanti saya hilang arah untuk menjawab. Ya, ntar dulu. Saya bukan ini ya, saya bukan Ini lagi kan apa kita ya, kan maksudnya gini, memberikan. kita kan sedang sharing-sharing. Jadi istilahnya kalau saya bisa memberi jawaban dengan sesuai rangkuman pertanyaan apa rangkuman dari perkataan sampean itu kan lebih manis. Jadi ada edukasi yang bisa kita ambil. Nanti kalau takutnya panjang Ya semua, ini, nah nanti saya tidak, malah saya yang kemana-mana nanti. Gitu-gitu. ya kita kembalikan ke host aja gitu. Apa kalau memang saya di off kan untuk apa? Sudah Ustaz, sudah nih Mas gitu, atau Bang sudah cukup gitu. Ini sedikit lagi. Ketika ini perjalanan saya ya. Kalau tadi kan bagaimana sikap saya gitu kan, gitu. Ketika Maturidi dengan Asy-Syafi'i gitu kan, seperti itu. Intinya ya poinnya adalah yang saya coba tangkap buat diri saya pribadi gitu ya. Untuk masalah madhab gitu kan, bolehlah berbeda pendapat karena rujukannya semua yang sama. Khudhu min haitsu ta'khudhu dinakum kan, ambillah di antara mereka, siapa itu ulama ya, dalam hal ini para fuqaha, karena kalau meninjau ke belakang itu fuqaha dengan ahlul hadis itu selalu ada perseteruan ya, tapi mereka tetap satu dalam masalah usul ya atau akidah. Wallahu alam, gitu aja sih. Ya, monggo yang mau menanggapi Bang Abata atau Bang Zian. Iya bang, Assalamualaikum warahmatullahi sebelum Bang Jian sama Bang Abata jawab sedikit aja bang. Iya, Saya iya. juga menyambung Bang Jai tadi. Saya juga ada sedikit pertanyaan bang. Mudah-mudahan bisa terpuaskan bang ya. Mudah-mudahan. Soalnya saya juga mikirnya gitu kayak Bang Jai tadi. Mungkin saya agak sedikit pendek aja. Eh, Fikih diambil dari Imam Syafi'i, akidah diambil dari Imam Abul Hasan Asy'ari gitu ya Maturidi. bang ya. Maturidi bang ya. Beda, beda. Iya, Maturidi iya sama Asy'ari Maturidi. beda ya. Iya, oke. Lalu, kenapa sih nggak ngambil satu aja? Mungkin gitu ya. Misalnya Imam Syafi'i fikih dan akidahnya juga Imam Syafi'i gitu. Lalu Maturidi akidahnya Maturidi, fikihnya juga Maturidi gitu. Kenapa harus diambilnya fikihnya di Syafi'i, akidahnya di Maturidi dan sebaliknya gitu, Bang? Itu aja Bang. Saya sih pertanyaan awam aja Bang ya. Maaf Bang ya. Siap, siap, siap. Ini Ya, ke iya, Bang. saya apa ke mana nih Bang Ahmad? Nggak tahu nih abang-abang nih siapa yang ini. Oke, oke. Ya, saya buka dulu nanti biar diteruskan sama Kang Jian dulu ya. Tadi saya buka dari awalnya untuk zaman akhir bila mau dikenali Ahlussunnah wal Jamaah maka itikadnya harus Asy'ariyah, Maturidiyah atau Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ahli hadis ya. Jadi dari tiga. Ya adapun terjadi perbedaan daripada yang ketiga itu masing-masing tetap mentanzih Allah. Tetap mentanzih Allah. Bedanya nanti beda pada lafaz saja. Walaupun ada perbedaan di situ, perbedaan yang tidak besar ya. Mengapa harus akidah Asy'ari tidak berakidah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini bukan nabi ya. Jadi nanti kalau kita berpindah ke sana semua nanti malah menjadi satu pengkultusan. Itu nanti akan menjadi pemahaman di belakang umat. Namun kita tidak menafikan atau kita tidak menolak sejarah bahwa Imam Asy'ari itu punya guru sebelum ayahnya meninggal itu beliau sudah diajarkan dulu oleh Zakaria As-Saji, di mana Zakaria As-Saji ini adalah murid dari Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid dari Imam Syafi'i.
Maka akidah dari Imam Syafi'i ini diwarisi oleh semuanya itu, baik dari Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Asy'ariyah. Ya begitu ya. Jadi dan yang paling ketara sekali, Imam Syafi'i itu tidak menulis kitab akidah secara rinci ya. Memang ada tapi tidak secara rinci. Monggo Kang Jian Lili untuk ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ingin menanggapi Ustadz Yai tentang pertanyaan apakah ketika kita berfikih mazhab Syafi'i kenapa tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i? Pertanyaan ini muncul pertama di atas dasar keyakinan bahwa orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ari itu menyelisihi akidahnya Imam Syafi'i. Itu pertama. Karena tidak mesti ketika seseorang mengikuti akidah Asy'ari menyalahkan akidah Imam Syafi'i. Contoh sederhana seperti ini. Al-Imam Syafi'i itu ialah orang yang belajar nahwu soroh, belajar ilmu Arab lah. Kita dengar ya dalam sejarah beliau. Beliau itu bahkan ahli di bidang syair, arud dan kafiyah itu. Beliau itu belajar bahasa Arab itu belasan, bahkan mungkin puluhan tahun. Namun ketika kita menisbahkan pelajaran nahwu sorof kita kepada Imam Ibnu Malik ataupun Imam As-Sibawayhi, apakah penisbatan ini menunjukkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pertama tidak benar dalam nahwu sorof? Yang kedua, ataukah beliau keliru? Tentu tidak. Tidak ada mesti seperti ini. Begitu juga ketika kita menisbatkan diri kita kepada Al-Imam Al-Asy'ari dalam bidang akidah, tidak menunjukkan bahwa akidah Imam Asy'ari itu menyelisih akidah Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menyelisih akidah Imam Syafi'i. Enggak ada. Bahkan di sini saya ingin mengutip dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Al-Imam Tajuddin As-Subuki beliau berkata, "I'lam" juzuk 3 halaman 365. "I'lam anna Aba Hasan lam yabdi' ra'yan wa lam yamshi madhaban." Bahwa sungguh Abu Hasan Al-Asy'ari tidak membuat-buat pendapat dan tidak menciptakan mazhab baru. Wa innama huwa mukarrarun limadhahibis salaf. Bahwa Imam Asy'ari ini hanya menguatkan pemahaman-pemahaman salaf. Munadhalun amma kanat alaihi sahabatu Rasulullah SAW, dan memperjuangkan keyakinan sahabat Rasulullah SAW. Fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salaf. Jadi penisbatan kita kepada Asy'ari ini hanya dengan iktibar bahwa Imam Asy'ari ini mentadwin ya ataupun merancang nataqan wa tamassaka bihi wa aqamal hujaji wal barahin alaihi. Jadi Al-Imam Asy'ari ini bisa dikatakan orang yang membuka jalur untuk menuju salaf. Karena banyak orang-orang zaman dulu, ya bahkan pada masa Imam Asy'ari sendiri, banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Semua mengikuti pemahaman salaf. Seperti itu. Dari kalangan Musyabihah, Karomiyah, semua menisbatkan dirinya inilah pemahaman salaf. Nah, di sini Imam Tajuddin As-Subuki mengatakan bahwa Al-Imam Asy'ari ini pada dasarnya menguatkan pemahaman salaf. Seperti itu. Iya. Okay. Karena Al-Imam Asy'ari ini memang khusus di bidang ilmu akidah. Beliau membuat hujah-hujah ya, membuat abarahin seperti itu. Jadi nisbahnya itu seperti Imam Malik tadi, Ibnu Malik, dan Imam Sibawayhi yang mengarang ilmu-ilmu nahwu, merancang semuanya, menisbatkan diri kepadanya, tidak menunjukkan bahwa Imam Sibawayhi dan Imam Syafi'i berlainan dalam nahwu sharah. Tidak. Oke. Kecuali jika memahami bahwa akidah Imam Asy'ari itu menyelisihi akidah Imam Syafi'i, kecuali begitu. Bisa jadi. Oke. Gimana Bang Jai? Ya, tanggapan Bang Ramdan gimana? Ya kalau tanggapan saya sama, sebetulnya pertanyaan saya seperti pertanyaan dengan Bang Ahmad, dengan Bang Jai. Pertanyaan saya gini Kang, apakah ketika saya meyakini akidah Asy'ari itu menyelisih akidah Imam Syafi'i, apakah seperti itu? Atau malah menyelisihi, gini, ini harus dibedakan.
ada kelompok seperti gini, saya sebutkan saya Salafi, menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Asy'ari juga menisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i, kepada salaf. Kita sama-sama menisbatkan diri. Yang jadi perbedaan itu bukan di penisbatannya, tapi di pemahaman kita dalam menuju salaf itu. Jadi kami menuju salaf melalui Imam Asy'ari. Teman-teman menuju salaf ini melalui siapa? Karena banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf, namun terbukti tidak. Yang pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, apakah Satu dulu pemahaman aja, Imam Bang. Asy'ari itu Satu menyelisih dulu Imam aja. Syafi'i? Satu dulu aja. Oke. Enggak, Kang, ini Saya sedikit tanggapi ya. memang irama saya seperti ini. Saya temuan nih sama Kang Ramdan, makanya. Nggak apa-apa. Kita muzakarah aja di sini lah. Kalau Seru kayaknya. betul. Saya Jadi saya gini, ngasih pertanyaan dulu kalau- Bang Jai. Bang Jai, ini masalahnya ini berat ini buat saya Tapi berat. pertanyaan kepada semua ya, pertanyaan kepada semua Bang Taliban. Saya pegang Bang Jai aja, saya pegang Bang Jai. Ya kan? saya bukan ulama. Ikut Bang Ramdan ini. Di sini saya ikut Bang Ramdan. Jadi pemikiran saya kenapa kita harus bermadzhab gitu loh? Apakah wajib bermadzhab gitu? Wajib, Bang. Bukan wajib. Ntar dulu. Oke, Bermadzhab. saya sikapi coba. Tadi dari apa? Ini bukan ini ya, bukan murni jawaban saya ya. Maksudnya tuh karena semua jawaban yang kita gunakan itu kan dengan pastinya nukil dan sumber ya Bang ya. Jadi kalau dalam ini ya, dalam madhab fikihnya, karena gini, kehidupan atau zaman hidupnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari gitu kan, itu masa hidupnya kan setelah Imam Asy-Syafi'i gitu. Nah, kalau bisa lebih didetailkan, pasti kan kalau tadi pernyataan bermadhab gitu dalam masalah fikihnya gitu. Nah, madhab Abul Hasan al-Asy'ari itu apa? Dalam masalah fikih ya, gitu. Bukan dalam akidah. Kalau dalam akidah kan tadi dikatakan oleh Bang Zain itu kan tidak ada perselisihan atau menyelisihi usul para salaf kan dalam nukilan yang tadi disebutkan gitu kan, gitu. Kalau itu tidak menjadi permasalahan dan perselisihan masalah akidah ya, yang memang bersumber kepada para salafus soleh gitu kan. Nah, berarti gimana orang-orang yang kemudian menisbahkan diri mereka kepada madhab akidahnya kepada Asy'ari, padahal Asy'ari sendiri ya mengambil madhab dalam masalah i'tiqadnya kepada para salaf. Itu kalau memang dijadi tadi ya sebagai sumber katanya Imam Abu Hasan itu dikenal sebagai apa ya, pembuat jalan gitu kan, atau thariqah atau kaifiyah gitu kan dalam memahami usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Nah, muncullah ulama-ulama mutaakhirin gitu kan yang kemudian lebih menjelaskan lagi tujuan ulama setelahnya datang gitu, Imam Az-Zahabi, kemudian muncul juga Ibnu Taimiyah, kemudian juga ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu kan, dengan ulama-ulama mutaakhirin modern saat ini ya gitu. Jadi mereka yang kemudian mentahkik gitu, meneliti ya siapa yang harusnya kita ikuti gitu. Apakah kita berfirqah kepada satu kelompok kayak gitu untuk masalah i'tikad kita gitu, atau langsung gitu, karena semuanya sudah dipaparkan melalui dalil, melalui Al-Quran dan Sunnah, melalui jumhur, ijtihad para ulama dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau coba saya cari tahu gitu kan, apa madhab daripada Imam Abul Hasan al-Asy'ari di waktu itu, beliau bermadhab Maliki gitu, Maliki, bukan bermadhab Asy-Syafi'i gitu. Bahkan beliau banyak memberikan penjelasan dan penjabaran tentang fikihnya Imam Malik gitu kan, fikihnya Imam Malik, bukan fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam. Itu ya yang pertama gitu. Nah, kemudian haruskah kita bermadhab? Ya, kalau mau ditanyakan kembali ke madhab apa nih maksudnya? Kalau dalam masalah fikih ya semuanya harus berlandaskan ilmu gitu. Al ilmu qabla qauli wal amal gitu. Harus berdasarkan
ilmu gitu. Nah, ilmunya ini lewat siapa? Pastinya lewat para ulama-ulama gitu. Dalam masalah ibadah dikenal 4 madhab. Walaupun ya ada satu lagi yang terkenal, madhab Ja'fari ya. Tapi itu punyanya orang Syiah. Dan itu nggak usah digunakan ya, 4 madhab aja. Kayak gitu. Jadi melalui siapa ya 4 madhab ini ketika kita mau, ini Al-Fatihahnya mau dijaharkan atau tidak dijaharkan gitu. Bang apa? Taliban gitu kan. Ya terserah Anda mau mengambil yang mana gitu. Kalau saya tergantung daripada masjid yang memang saya di situ ditunjuk jadi imam gitu. Saya berimam di masjid yang memang ya dari sekarang di Indonesia itu kan ada kelompok Nahdiyin gitu, ada kelompok Muhammadiyah, ada Salafi, ada PKS, ada Persis, ada HTI gitu kan. Dan juga pernah saya juga diundang jadi mutarjim oleh teman-teman jamaah tabligh saat itu. Karena waktu itu ada datang salah seorang yang memang bisa bahasa Arab tapi tidak bisa bahasa Urdu ya, atau bisa bahasa Inggris. Saya bilang, alhamdulillah saya bisa bahasa Arab gitu, sehingga saya coba bantu buat nerjemahkan. Nah, waktu itu saya ditunjuk juga jadi imam. Maka saya akan tanya gitu kan, di sini bismillahnya jahar atau sir? Saya bilang gitu. Oh, dijaharkan. Oke, kita jaharkan. Itu pentingnya yang saling bertoleransi ya gitu, karena itu masalah ikhtilafiyah yang memang ada apa ya, ada celah di sana para ulama fikih ya berselisih pendapat, tapi usulnya tetap satu gitu sih Bang. Gimana Bang Abata, Bang Zian? Ya gini. Bang Ramdan sikapi dulu yang Coba, lainnya tadi. Ya, Nah, kalau penyikapan Abang-abang. saya yang kami pernah baca gitu ya, dengan keterbatasan ilmu, ya saya dalam artian begini, dalam bab akidah kita menemukan beberapa fase kan, kalau yang saya pelajari ya, walaupun mungkin beda sumber dengan Bang Abata, dengan Ustaz Zian gitu, bahwa ke masa fase hidupnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu kan terjadi menjadi 3 fase. Dan kalau ditanya apakah saya mengikuti akidahnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari misalnya dalam mensifati sifat-sifat Allah, ya saya mengikuti gitu. Tapi cuman yang saya ikuti adalah fase terakhir di mana beliau menulis sebuah karya bernama Al-Ibana begitu. Itu yang saya pahami. Ibana min usulid diyanah. Ya, wallahu alam, tapi ya nggak tahu nih tanggapan Bang Zian. Referensinya di kitab apa Ustadz yang mengatakan 3 fase itu? Sebentar ya, saya luruskan dulu karena ini ada perancangan tadi. Tidak benar ketika mengatakan bahwa Imam Ja'far itu madhabnya Syiah, itu tidak benar. Maka ingin saya luruskan bahwa Imam Ja'far, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada satu kitab yang mengatakan bahwa 2 orang imam yang dicederai oleh pengikutnya. Siapakah mereka? Yaitu Imam Ja'far dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ja'far itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah pure, totally Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun pengikutnya yang memesongkan kaul-kaul mereka, maka dituduhkannya mereka Imam Ja'far itu imamnya Syiah. Imam Ja'farnya ya, bukan madhabnya ya. Madhab itu maksudnya orang-orang yang mengambil Imam madhabnya Ja'farnya beliau. gini kan. Imam Ja'farnya itu Bedakan. pengikutnya yang menyalahgunakan dan banyak membelok-belokkan perkataan sehingga seakan-akan beliau ini tergolong dari Syiah, padahal beliau bukan Syiah. Itu ya yang ingin saya luruskan di situ. Jadi jangan sampai terjadi kita memfitnah orang-orang soleh yang di masa lalu ya, seperti Imam Ja'far. Nanti ada orang yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu Mujasimah, itu tidak benar. Mereka adalah
ulama-ulama kita, syekh masyayikh kita, madhab-madhab kita sebenarnya. Kalau tidak percaya nanti boleh dicek di kitab-kitab pondok itu banyak mengambil kaul-kaul Imam Ja'far. Gitu Bang ya. Oke, Itu mantap aja. ibarat Nabi Isa, Ustaz. Iya, iya. Nabi Isa kan diuji dengan pengikutnya juga, menuhankan. Nabi Isa padahal nggak tahu menahu itu. Lanjut. Mengenai tadi gimana itu, Ustaz? Apakah mesti, maksudnya gini, apakah sebuah kelaziman ketika seseorang mengikuti di fikih Syafi'i, akidah Asy'ari, menunjukkan bahwa dia tidak percaya dengan akidah Syafi'i? Apakah seperti itu? Sehingga ada sebuah statement yang kalau memang fikih Syafi'i, akidah harus Syafi'i. Jadi saya memandang bahwa seakan-akan orang-orang yang mengikuti akidah Asy'ari ini berbeda, menyelisihi akidah Imam Syafi'i. Saya memahami seperti itu. Sehingga timbul statement tadi. Kalau fikih Syafi'i, akidah juga harus Syafi'i. Kalau begitu saya tanyakan, kalau fikih Syafi'i, kenapa nahu shorof nggak Syafi'i juga? Kan Imam Syafi'i juga alim di bidang nahu shorof. Itu pertanyaan Ustaz. Di tanggapan Bang Ramdan dulu deh, nanti saya tanggapi. Sebentar Bang. Bentar. Di sini telah tarawihnya. Yai Surya. Oh iya, kenalan dulu deh. Dari mana ini, Bang Zian? Oh, salam kenal Bang Abang Jaibal. Saya, antum mungkin kenal akun saya itu. Akun jangan Yang lupa mana? catat, pernah dengar? Oh, iya. Ini akun lain, saya akun ini ngebahas fikih Oh, dasar. aku anak ngebahas Jadi bola. Bang Zian, ana coba jawab ya. Oke. Terkait dengan tadi, di mana yang dikatakan ada 3 fase itu yang ana pernah baca ini juga dirangkum. Bukannya itu, Kang. Oh gitu. Bukan. Yang Kita barusan. jawab dulu aja yang itu. Nanti jawab dulu aja, Bang Ramdan. Yang mana tadi Yang pertanyaan? Tadi pertanyaan Abang Abata ya? Abang siapa? Abata ya? Coba Tiga diringkas fase lagi Bang pertanyaannya. Barangkali ana bisa bantu jawab. Pertanyaan saya, apakah maksudnya gini, apakah ketika seseorang berfikih Imam Syafi'i, berakidah Imam Asy'ari, dia menunjukkan bahwa Imam Asy'ari atau Imam Syafi'i ini tidak pandai di bidang ataupun salah itikadnya dalam akidah? Karena saya ada mendengar statementnya seperti ini, jika fikih Imam Asy'ari, akidah juga harus akidah juga Imam Syafi'i. Jadi keharusan ini seakan-akan menunjukkan bahwa kalau ikut Imam Asy'ari di akidah itu menyelisihi dengan akidah Imam Syafi'i. Nah, kalau masalah pengharusan ya Bang Zian. Wallahualam, saya tidak pernah mengatakan itu. Yang kami sebetulnya saya itu bertanya gitu, maksudnya kenapa kok teman-teman ini mazhab dalam bab fikihnya itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sedangkan dalam bab akidahnya itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi gitu. Apakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu tidak mengajarkan akidah? Itu pertanyaan kita sebetulnya, bukan mengharuskan gitu ya Ustaz. Oke, saya jawab seperti ini. Itu pertanyaan bisa kita samakan juga. Al-Imam Asy-Syafi'i itu ahli di bidang bahasa. Nahwu, soroh, qafiyah, arud dan qafiyah itu ahli. Tapi ketika kita belajar nahwu soroh, pernah nggak menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i? Apakah ketidak menisbahkan ini kepada Imam Syafi'i menunjukkan Imam Syafi'i tidak paham? Tidak seperti itu. Nahwu soroh kita nisbahkan kepada Ibnu Malik, Imam Subuhi, Ibnu Hajib dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena mereka memang expert atau ahli mengarang kitab khusus di bidang itu. Seperti itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i tidak khusus membahas akidah sebagaimana membahas fikih. Seperti itu. Kemudian yang ada sih kitab beliau Fiqhul Akbar. Ya kalau nggak salah Fiqhul Akbar ya.
Kalau Fikul Akbar bukannya kitabnya ini ya Ustadz ya? Abu Hanafi. Imam Abu Hanifah ya? Nggih. Iya, betul. Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i di akidahnya beliau kitab apa? Wallah alam, yang masyhur kan kitabnya Al-Um kan dalam bab fikih kan? Enggak, di akidah. Waduh, kalau dalam akidah kurang paham Ana, soalnya kan Ana nggak belajar mazhab Syafi'i, Ustadz. Ana lebih cenderung. Oh, nggih, Makanya nggih. Ana nanya gitu. Ini tabayun bentuknya bertanya, Ustadz. Jawabannya seperti itu. Pertama, tidak ada perselisihan antara akidah Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sehingga tidak mengharuskan harus itu Syafi'i, ini Syafi'i enggak. Sebagaimana tidak ada perbedaan nahwu antara Imam Subuhi dengan Imam Syafi'i. Kalau ada perbedaan, misal gini, Imam Subuhi keliru, ya ikut Imam Syafi'i lah. Jadi yang jadi intinya itu tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi itu jawabannya, Kang. Gimana Bang Jai? Apanya tuh? Tanggapannya? Bentar. Saya melihatnya seperti itu ya. Maksudnya Ya sebenarnya tidak ada keharusan ya Bang Zian ya. Kemudian ketika kita mencontohkan gitu kan tentang pengambilan sumber, saya punya buku Imam Asy-Syafi'i membahas tentang syair, namanya Ad-Diwan Imam Syafi'i. Banyak ya, Diwan Imam Syafi'i, dan saya pernah menghafalkan sampai 300 abiyat 230-an baik Mesir kayak gitu kan, dan isinya memang yang biasanya dilantunkan gitu ya, falam mazatu ilman aikuntu jahlan, atau malam yaduk murut ta'allumi sa'atan tadallajul yahritul hayati, gitu kan. Banyak lagi lah gitu kan kaidah-kaidah dalam masalah syair. Kalau mau dibahas maksudnya Imam Asy-Syafi'i apakah faqih dalam masalah kaidah bahasa Arab dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kembali kepada kedisiplinan Imam Syafi'i ya dalam masalah ilmu gitu kan. Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai fuqaha, bukan dikenal sebagai ahlun nuhat gitu ya, atau yang lainnya ahlul hadis gitu. Walaupun Imam Syafi'i juga pernah maksudnya menjadi salah satu perawi hadis, tapi tidak banyak gitu. Yang paling banyak adalah Imam Ahmad ya, yang makanya seimbang gitu antara keilmuan Imam Ahmad dalam masalah fikih dan juga dalam masalah hadis. Bahkan ada namanya Musnad Imam Ahmad kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau masalah akidah memang ini memiliki bab sendiri gitu Bang. Kalau menurut saya, maksudnya pandangan saya ya dalam masalah ini. Nah, ini yang kemudian menjadi perjalanan saya waktu itu gitu kan. Perjalanan waktu itu kenapa saya tidak mengambil mazhab Asy'ari gitu kan, atau Maturidi gitu kan, Maturidi ya, dan lain sebagainya. Ya. Akang fikihnya apa? Padahal saya Syafi'i Bang. Antum kalau belajar akidah Syafi'i dari mana, Kang, itu? Kitab apa? Kenapa? Nah, kita kan antum kan fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i juga kan? Saya bukan akidahnya Syafi'i Bang ya. Maksudnya gini Bang. Akidahnya Syafi'i sebagaimana yang tadi antum nukil ya, salah satu ucapan dari Abul Hasan ya Al-Asy'ari rahimahullah ya. Gitu. Akidahnya Syafi'i adalah akidah salaf, maksudnya adalah salafus soleh ya, karena memang beliau dekat dengan zamannya para ya tabi'in ya, atau atba'ut tabi'in kayak gitu kan, zamannya sezaman dengan mereka gitu. Jadi mudah gitu untuk bagaimana kita memahami kaidah ya dalam masalah i'tiqad ya Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gitu Bang. Gitu maksudnya sih. itu Jadi kan, kalau Kang Jian, kita kerucutkan saja Kang Jian. Jadi begini ya. maksudnya ketika menuju Syafi'i itu gini. Gini, kita kerucutkan. Nah, kalau misalkan kita mengatakan Imam Syafi'i tidak alim dalam ilmu nahwu, itu kan lucu. Karena apa ya? Wanahu ala ayu lama idil kalam. Annahu aula awalan ayu ulama. Nah, ayu ulama. Jadi apalagi seorang madhab. Itu buku Ya, Al-Jurum ini ya, Al-Jurumiyah. Amriti. Amriti. Nah, sekarang begini, yang ingin saya kerucutkan itu begini.
bagaimana tertib-tertib Abang Jain dalam bertauhid. Oh Seperti iya Kang, begini ya. saya mau tanya juga itu. Penasaran. Kalau misalkan kan kalau kami kan yang sudah ada rumusan itu untuk mengenal Allah supaya tanzil itu kita harus meliputi memakai kaidah sifat 20 dulu untuk mentanzih Allah. Karena saya sudah katakan dari awal, apapun mazhabmu akidah, baik dari Asy'ariyah, Maturidi atau Asy'ariyah ahli hadis, ini yang penting mentanzih Allah. Kalau dapat mentanzih Allah, maka bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau tidak dapat mentanzih Allah, maka akan terjadi mujassimah. Nah, pertanyaan saya sekarang, tartib dia atau nidom dia dalam berakidah, menurut sampean pegang ini, pertama kali apa untuk mentanzih sifat-sifat Allah? Begitu kan? Jadi kita masuk babnya asma wa sifat gitu Bang Abata, dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu babnya. Terus? Enggak, maksudnya antum Oh. ke arah Ahlussunnah wal Jamaah itu bab tentang bagaimana mensikapi ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Maksudnya dalam bab asma wa sifat gitu. Ya, terus gini ya, kalau misalkan kan kami kan pertama kali mengenal Allah itu kita harus mensifati Allah dengan wujud. Yang kedua qidam, yang kedua baqo. Nah, kalau di sampean itu apa sih? Mungkin lebih ke fardhu ain-nya Ustadz mungkin. Jadi Ya, kan fardhu ain aja. ada yang fardhu ain, fardhu kifayah. Kalau fardhu ain-nya dalam akidah teman Ustadz gimana itu fardhu ain-nya? Setingkat apa? Saya juga mau nanya, ini ada beberapa kitab Asy'ari juga yang saya baca. Mana ya? Ini mau tanya apa benar ya? Atau salah saya baca nanti. Bang Zian pegang Al-Ibana, Bang Zian. Oh tidak Ustaz. Barakallahu fiik. Saya sekarang lagi buka kitab As-Sariyah, Al-Ain wal Asar fi Aqaidi Ahli Al-Asar. Ini muktamad dalam Hanabilah katanya. Pegang kitab Al-Ibana, bagaimana cara mengenali Allah? Yang pertama itu disifati dengan sifat apa? Ya misalkan kalau kita kan semua kitab Asy'ariyah baik dari mazhab Maliki seperti Syekh Marzuki ya, Syekh Sanusi, Imam Haromen, Imam Ghazali itu yang pertama ditekankan bahwa seorang Islam yang sudah mukallaf itu harus mengenal sifat Allah yaitu wujud, qidam, baqo, itu yang ditekankan ya. Nah, pertanyaan saya, menurut Kang Ramdan, menurut Abang J, menurut Abang Kaliban dan semuanya, pertama kali mengenali sifat Allah itu dari mana? Gimana Bang Jai? Mau ditanggapi dulu? Dulu sebentar, saya lagi ini dulu nih sama istri, bentar ya. Oke. Ya kalau yang saya pelajari Bang, dulu saya kecil itu ya karena memang lingkungan Nahdien, ibu saya itu santri juga, santriwati itu 12 tahun di Garut dengan sanad apa ya bahasanya, keturunan kita juga Nahdien begitu, makanya kami dulu waktu kecil dikenalkan dengan sifat 20 juga, wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi iya mubinasi wadaniyah qadat iradat dan seterusnya begitu. Tapi kemudian beranjak dewasa kan aku menempuh pendidikan formal juga terkait keagamaan gitu kan di STAI begitu. Makanya kemudian kita belajar ya ini sikap pribadi Bang Jian Bang Ngabata ya. Maka saya menemukan satu metodologi dalam mengenal Tuhan, mengenal Allah gitu dalam bab akidah misalnya, dalam bab tauhid. Nah, saya lebih condong mengikuti apa yang dinukilkan oleh beberapa ulama gitu, seperti memahami dari sifat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat begitu Bang Abata. Oke, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu yang pertama ditulis itu apa? Apakah Allah wujud? Apakah Allah di langit? Apakah Allah ada tangan gitu ya? Itu kalau itu asma wa sifatnya Ustaz.
Oh, itu asma wa sifatnya. Iya, kalau dalam rububiyahnya ya dalam surah Al-Fatihah kan ada gitu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta begitu kan. Sebetulnya tidak ada perselisihan sebetulnya dalam bab itu, dalam rububiyah dan uluhiyah. Mungkin sedikit ada perbedaan pandangan dan metodologi kita dalam asma wa sifat begitu. Kalau dalam rububiyah kan saya rasa kita sepakat lah bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Dalam uluhiyah kita sepakat bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah kan begitu. Gitu Ustaz. Ada Kang, ada sedikit ketidaksepakatan di sini mengenai anggapan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Itu yang saya tahu ya dari teman-teman dari kitabnya itu seperti apa ya, kitab Nahnu Nafhamu Tauhid, kalau nggak salah kitabnya, yang mengatakan bahwa kafir musyrikin itu memiliki tauhid rububiyah. Mungkin di situ sedikit perbedaannya. Ya, Kalau kami tidak. maksudnya gini ya Ustadz Yan, rububiyah itu dalam hal mereka meyakini kayak misalnya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta begitu kan, mereka meyakini ya Allah begitu. Jawaban mereka itu Allah gitu. Dan itu kan juga ditulis dalam banyak sirah begitu. Nah, cuma kan apakah hanya dengan rububiyah mereka berislam? Jawabannya kan tidak begitu Ustadz. Bukan itu Ustadz yang saya tanyakan. Kalau anggapan kami, mereka memang tidak disebut rububiyah sama sekali. Karena rububiyahnya cacat. Kami meyakini bahwa kafir-kafir Quraisy itu meyakini Tuhan Allah ini sebagai pencipta alam, pengatur alam. Namun, di sisi yang lain, kafir-kafir Quraisy ini juga meyakini patung-patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat dengan istiqlal, dengan kesendirian tanpa campur Allah gitu. Tanpa campur kudrah dan iradah Allah. Jadi meyakini ada eksistensi lain selain Allah yang sama-sama memiliki kudrah. Itu kan mensyirikkan Allah di af'alnya. Mensyirikkan Allah di memberi bekasnya. Jadi kami memahami tidak disebut rububiyah meskipun dia meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam. Campur kudrah Allah, itu dia sudah syirik di rububiyahnya. Nah, kalau di kita mungkin disikapinya itu ya sama syirik gitu. Tapi dalam bab uluhiyah Ustadz gitu. Oke. Dalam bab Karena kami start gini Ustaz. Kenapa saya katakan bahwa kafir secara analogi gini, ada dari beberapa kitab yang saya temukan. Secara analogi gini, kenapa kafir-kafir Quraisy itu tidak menyembah pohon-pohon saja? Menyembah pasir, kenapa? Kenapa menyembah patung? Kalau menyembah Lata, Uzza dan Mana itu kan Ustadz maksudnya kan? Kenapa? Ya karena memang kan diantara syubhat yang muncul dalam pikiran mereka adalah bahwa mereka meyakini itu adalah orang-orang solih begitu Ustadz. Jadi mereka berdoa melalui orang-orang tersebut untuk Bukan berdoa, menyampaikan kan? doanya kepada Rob gitu, kepada Tuhan, kepada Allah Jalla Jalalu begitu. Ini yang Mereka itu Afwan ya, gini ya. Yang iskal saya itu begini nanti di akhirat itu, di alam kubur itu kan kita ditanya marobuka. Kalau misalkan mereka itu bertauhid rububiyah, pasti ketika pertanyaan marobuka mereka akan menjawab Allah. Ya ini yang rancunya di sini kan ya. Enggak gitu juga Ustadz, itu kan prasangka saja sebetulnya. Iya, makanya saya luahkan di sini biar ada jawaban. Jadi kita jangan melari kepada alam kubur dulu ya. Ya nanti maksudnya itu nantilah masuknya akan mengkerucut begitu. Karena gini ya, sebenarnya tauhid ini kan memang pertanyaan kita di alam kubur itu marobuka siapa Tuhan? Iya. Nah makanya kita mengatakan begini Ustadz. Misalnya ada orang-orang, mohon maaf ya, non muslim begitu, yang mengatakan siapa yang menciptakan, mengatur alam semesta. Kan mereka akan menjawab juga Allah misalnya begitu. Seandainya ini kan kita berandai. Ada yang mengatakan Allah begitu. Nah, apakah kemudian bisa disebut sebagai seorang muslim? Maka tidak begitu. Makanya dalam bab tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu satu kesatuan sebetulnya, serangkaian saja begitu. Dan di situ juga di dalam asma wa sifat kalau dikatakan kami menjisimkan gitu kan. Ya wallahi tidak gitu. Karena kita tidak pernah kemudian menanyakan kaifatnya Allah seperti apa sedalam bab sifat begitu. Nah mungkin ada Ustadznya yang nambahin lah Bang Gaila. Ya Bang, oke. Alhamdulillah. Kalau tadi perihal masalah tanzih, kemudian saya mau tanya dulu nih sebelumnya Bang ya. Sifat
20 yang tadi disebutkan, wujud qidam baqa mukhalatatul hawadisi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wa daniyat qudrati iradat gitu, ilmu kalam itu udah sampai akhir. Nah, apakah ini menunjukkan pembatasan dalam asma dan sifat Allah gitu kan? Tidak, Ustaz. Tidak. Gini ya. Nah, oke, kalau tidak Karena- berarti kalau karena- tidak Iya, karena ibarahnya itu tertulis famimma yajibu gitu. Famimma, mim dengan mim tabaid. mm-mm. Sifat Allah itu disebutkan banyak. Sifat kamalnya la nihayatalah. Ya, betul. Namun sebagiannya Nah, berarti ini kan kalau saya masukkan ini adalah kaifiyatut tadris atau kaifiyatut ta'lim ya, untuk benar. bagaimana ulama-ulama ini yang kemudian mengajarkan gitu untuk lebih mempermudah bagaimana gitu kan kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah asma wa sifatnya gitu dengan mudah ya. Sehingga kalau misalkan ya prasangkanya kepada situ Bang Zian ya, Bang Zian atau Bang Abata gitu. Jadi sama sebenarnya metodenya. Nah, cuman dalam masalah asma dan sifat ya, kalau kita merujuk gitu kan, maka apa etikat Ahlussunnah wal Jamaah gitu dalam masalah sifat dan asma Allah? Ya itsbatuha lillahi ala wajhil laik billah. Ya maka kalau saya pribadi gitu kan, saya pribadi Bang ya, gitu. Kita menetapkan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu berdasarkan memang yang layak untuknya gitu. Lepas dari yang namanya tanzih ya. Maksudnya bahwasanya Allah itu lebih tinggi, lebih mulia gitu daripada hambanya gitu. Lebih tinggi, lebih mulia daripada hambanya. Allah tidak membutuhkan ya yang namanya atau kalau kita sebut Allah tidak memiliki kekurangan gitu kan dalam masalah asma dan sifatnya gitu. Jadi nah, tapi di sini ditambahkan gitu. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Gitu. Tapi juga kita harus menghindari di sini dari tahrif ya, penyimpangan. Maksudnya orang-orang yang kemudian mengartikan asma dan sifat Allah itu ketika berbicara tentang tangan Allah pakai itu tangan Allah gitu. Nah, ketika disimpangkan kepada hal-hal yang kemudian menjadi kelemahan bagi Allah, maka ini nggak benar gitu. Atau wala ta'tilin, atau kita tidak menetapkan sifat itu selayaknya gitu. Maka tentang yang di Rabbuka itu sini gimana, Ustaz? Takutnya melebar, Ustaz. Kenapa? Makanya saya potong, minta maaf sekali. Tentang Rabbuka itu bagaimana? Rabbuka gimana? Coba bacakan ayatnya. Tentang pertanyaan man Rabbuka itu, karena saya kan nggak sengaja turun tadi, jadi nggak kedengeran. Oh, yang mana? Yang Rabbuka. Oh, Iya. yang tadi. Kalau Iya. misalkan rububiyah, berarti kita langsung sikapi yang tadi ya, yang Bang Ramdan ya. Iya. Yang tadi ya. Jadi kalau tadi itu kan hanya prasangka Bang Abata. Kalau tidak ada asar ya. Kita bicara asar lah. Kalau Iya. dalil dan lain sebagainya gitu kan mungkin perlu dicari tahu lagi. Tapi yang saya pahami itu saya belum menemukan itu gitu kan. Pertanyaan man Jadi kalau Rabbuka ini. pertanyaan man rabbuka, nah makna dari Rob itu apa sih gitu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya satu ayat lah sederhananya, qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Katakanlah siapakah Rob manusia. Nah, makna Rob ini kan banyak ya. Makanya bahasa Arab itu nggak bisa diartikan hanya satu kata doang. Setuju apa tidak nih Bang Ziad? Itu pastinya setuju, Ustaz. Setuju. Nah, pastinya seperti itu. Artinya kata Rob ini kan macamnya banyak gitu kan. Bisa berarti pemilik, bisa berarti tuan Secara dan lain bahasa, sebagainya. Marobul ibil. Ya, betul. Jadi secara bahasa lah dalam kamus gitu kan, kalamul Arab gitu Bang ya. Gitu kalau antum bicara masalah Sibawai gitu kan dan lain sebagainya pasti tahu ya kitab Al-Mughni ya Bang ya. Yang menjadi rujukan ilmu ilmu nahwu lah, sorof dan ilmu arud lah gitu. Nah jadi kembali ke tadi ketika ditanya man rabbuka itu yang berbicara bukan pengetahuan tapi keimanan ketika di alam barzah ya gitu. Kalau bicaranya pengetahuan ya orang Kristen juga tahu gitu kan. Orang Yahudi juga tahu kalau memang pengetahuan kayak gitu. Tapi ini bukan bicara pengetahuan, saat itu adalah bicara keimanan kita kayak gitu. Maksud saya gini, Ustaz. Juga kalimat la ilaha illallah. Maksud saya gini,
ketika kenapa sih, kan timbul tanda tanya juga. Kenapa nggak pertanyaannya man ilahuka saja? Kenapa man rabbuka? Apakah rabbuka dan ilahuka ini berbeda atau sama? Karena saya tadi dengar Bang Ramdan bilang juga seperti itu. Jadi kan kalau kita kembali ke runun, apakah makna Rabbu yang ada di pertanyaan malaikat itu berbeda dengan Rabbu di rububiyah itu? Apakah berbeda di situ? Oke. Kalau Rob sama ilah gitu kan, ilah itu kalau kita katakan bagian daripada Rob ya, karena Rob itu juga Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Makanya di sini di surah An-Nas itu udah terjawab Bang. Bukan kenapa kul a'udzu birabbin nas, atau kenapa nggak kul a'udzu ilahin nas gitu kan, aku berlindung kepada sesembahan. Nah makanya kemudian di ayat berikutnya ditegaskan lagi oleh Allah gitu kan, kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah ini Rob di sini apa? Kemudian Allah tegaskan dengan kata malik, dan Allah tegaskan lagi dengan kata ilah, kayak gitu. Jadi kalau kita dulu belajar waktu bahasa Indonesia ya, ada kalimat deduktif, ada kalimat induktif Bang ya, kayak gitu. Inilah luar biasanya Al-Quran gitu kan, dalam segi balaghah dan dalam segi balaghah ya, luar biasa gitu. Bahkan Al-Jahid juga mengatakan, aku nggak bisa, maksudnya walaupun kalian memujiku bahwa semua syair yang aku buat itu ya mungkin ya balaghahnya tinggi sebagaimana Al-Quran, tapi tetap Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi buatan Allah Subhanahu, maksudnya kalamullah gitu, yang Allah turunkan, kayak gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan Rob. Rob mencakup ilah, Rob juga mencakup malik dan lain sebagainya. Maknanya kan banyak, itu yang disebut. Kenapa kata man Rob? Berarti meliputi seluruhnya gitu. Ketika ditanya man Rob buka, siapa Tuhanmu? Siapa pemilikmu? Siapa sesembahanmu? Siapa yang menciptakan alam ini? Kenapa enggak kul a'udzu khaliqin nas juga kan? Kalau khaliq ya maknanya hanya sekedar satu gitu misalkan. Tapi kalau Rob meliputi semuanya, makanya ketika ayat pertama surah Al-Fatihah ya, atau ayat kedua lah dalam madhab lain gitu kan, yang menyatakan Bismillah satu ayat pertama gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ya bagi Allah Rob semesta alam. Nah Rob di sini apa? Pencipta maknanya. Ya Rob di sini adalah pemilik. Rob di sini adalah banyak. Makanya ketika berbicara tadi Rob, kenapa nggak ilah? Ya ilah. Ketika pertanyaan Rob itu mencakupi seluruh yang terkandung dari berarti makna ilah. Rob itu. Kalau Rob itu ibarahnya ibarah umum, kalau ilah itu khas. Itu tadi maksudnya. Ya, ketika bukan masuk ibarah sih, tapi ke arah makna ya, maknanya itu banyak gitu. Bisa Makna kita kalau artikan Rob banyak. maknanya Ketika umum. pertanyaan, Kalau ilah maknanya khas. ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, Bang Zian. Berarti ini saya memahaminya ada ke beberapa minta maaf ya Ustaz ya, seperti kerancuan. Antum mengatakan ilah itu termasuk ke dalam Rab. Berarti memang satu kesatuan. Kenapa rububiyah dan uluhiyah ini dipisah? Bukan. Nah itu metode aja Bang. Metode bagaimana? Tidak Kang. Metode. Enggak gini. Kenapa saya katakan dan berbeda? Uluhiyah serta asma wa sifat. Saya kaji juga Kang. Coba dicek apakah seperti ini. Apakah ada seseorang yang memiliki rububiyah saja tidak uluhiyah, atau uluhiyah saja tidak ada rububiyah? Apakah ada keadaan seperti itu? Jika memang rububiyah dan uluhiyah ini satu kesatuan, apakah bukan ada seorang orang yang ya. rububiyah saja tidak ada uluhiyah? Nah, ini dia kembali kepada keimanan dahulu orang-orang kafir Quraisy yang dimaksudkan. Nah, ini yang di ingin sini. saya bahas. Makanya muncul ada uluhiyah. Betul. Muncul adanya pembagian ya 3 tauhid gitu, atau 4 tauhid atau 5 tauhid ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada mulkiyah juga, ada ubudiyah dan lain sebagainya. Jadi itu hanya sekedar metode bagaimana memahami makna daripada tauhid. Kalau Syekh Utsaimin itu malah 4 ya Bang Jai. Betul. Yang jadi Ya. itu saya tahu hanya metode Kang. Itu hanya perkara istilahi dan saya pun tidak terlalu mau dibagi 3, dibagi 4, silahkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu amrun istilahi menurut saya. Sebentarnya agak berisik. Ya kalau ana sih itu kaifiyatut tadris aja Bang, untuk bagaimana
Al-Quran ini kalau ditanya zaman Rasul ada tidak, ya tidak ada gitu. Yang Karena jadi ketika pertanyaan saya, berbicara, Ustadz, yang jadi pertanyaan saya, adakah keadaan di mana seseorang hanya rububiyah saja tanpa uluhiyah? ada Karena yang orang-orang saya kafir temukan, Quraisy. karena yang saya temukan tidak seperti itu, Ustadz. Saya menemukannya dalam tafsir Oke, At-Tabari. kalau Sebentar, dalam tafsir nah, At-Tabari. kenapa? Iya, oke. Mm-mm. Dalam tafsir At-Tabari, Mm. surah Al-A'raf ayat 193. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Di sini beliau menjelaskan fa in kuntum shadiqina annaha tadarru wa tanfa'u. Jika kalian itu benar dengan anggapan bahwa patung-patung ini dapat memberi manfaat dan mudarat, maka hendaklah berdoa. Di sini orang-orang kafir yang menyembah patung itu memiliki keyakinan bahwa patung-patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Ketika kita meyakini ada eksistensi lain yang dapat memiliki manfaat dan mudarat dengan tersendirinya, apakah sah dia disebut dengan rububiyah? Ustaz, lanjut, Ustaz. Itu saya pertanyaan Ustaz. Ketika kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam. Namun di sisi yang lain, mereka juga meyakini patung-patung tersebut itu dapat memberi manfaat dan mudarat dengan kudrah ataupun kemampuan yang terasing tanpa campur Allah gitu. Apakah meyakini eksistensi lain selain Allah memiliki mudarat dan manfaat dengan sendirinya masih dianggap rububiyah atau dia sudah mensyirikkan Allah di rububiyah? Nah, kalau dalam ayat ini gini, makanya di kita buka juga di surah Yunus ya ayat 31 ya. Mengenai Ustaz, tentang tadi dulu Ustaz. Jangan ke ayat yang lain dulu. Iya. Nanti akan itu solo bainal ayat atau makna ya nih Ustaz ya. Jadi ketika Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yakhruju minal hayyi wal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbir amr fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Nah, ini meliputi daripada tadi apakah ketika dia masalah yang memberikan manfaat dan mudarat gitu, maksudnya tidak ada keimanan dengan rububiyah atau apa. Nah, di sini ya jawabannya gitu ya, kalau saya ambil ya. Qul may yarzuqukum, ya katakanlah siapa yang memberikan rizki ya dari langit dan juga bumi gitu kan. Kemudian siapa juga yang memiliki kuasa dalam menciptakan pendengaran, penglihatan, kemudian yang mematikan, yang menghidupkan, atau yang menghidupkan dan mematikan, dan juga yang mengatur seluruh ini gitu, seluruh alam ini. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Lalu kenapa kalian tidak ya bertakwa? Maksudnya kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah saja kayak gitu. Nah, di sini gitu kan. Kalau kita katakan ini kafir Quraisy ya mereka macam-macam gitu. Ada yang memang mereka ada juga yang permasalahannya di uluhiyah, ada juga yang problemnya juga di rububiyah dan lain sebagainya. Gitu sih, Ustaz. Itu belum menjawab pertanyaan Ustaz. Gimana? Pertanyaan Coba saya, jelaskan lagi. contoh gini aja, saya aja gitu. Saya meyakini Allah sebagai pencipta alam, pengatur alam, pemberi rezeki, semua saya percayai. Itu berasal dari Allah. Namun di sisi yang lain, saya juga meyakini bahwa ada boneka di rumah saya yang dapat memberi manfaat dan mudarat tanpa campur Allah, campur kudrah Allah. Saya meyakini ada eksistensi lain selain Tuhan yang dapat memberi manfaat dan mudarat. Apakah saya masih disebut rububiyah di sini? Gini, yang memberikan saya tahu itu manfaat syirik, dan Ustaz. mudarat kan iya, betul. Itu syirik.
Nah, yang dimaksud dengan memberikan manfaat dan mudarat ini dalam hal apa? Yudabbirul amr kan, yang mengatur segala Enggak, urusan kan. Ustaz. Saya meyakini dapat memberi manfaat. Manfaatnya seperti ini. Dapat membuat memberikan syafaah ke saya yang nggak butuh perantara Allah gitu. Ya, tapi Mendekatkan kan diri. itu berhubungannya dengan yudabbirul amr Ustaz. Masalah urusan, maksudnya af'al gitu, af'aliyah yang memberikan Dan manfaat kan maksudnya ke af'al. saya rasa Ustaz tidak mungkin ayat dan Bukan ayat saling bukan bertentangan. Iya betul, Jadi makanya tadi maksud saya jawab kan. maksud Ustaz itu Yudabbirul amr itu mm-mm. enggak, Ustaz percaya tidak orang-orang kafir Quraisy itu meyakini patung tersebut dapat memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Yakin nggak itu sebelumnya? Iya, yakin. Yakin. Tapi berarti tanpa bantuan Allah sama sekali, tanpa kudrah Allah, mereka meyakini patung ini dapat memberi manfaat dan mudarat. Nah, Apakah itu syirik, Ustaz? dijawab dalam surah. Enggak, itu syirik nggak seperti syirik. itu? Dijawab Ketika syirik, syirik, Ustaz, Dijawab ketika syirik, apakah sah disebut rububiyah, Ustaz? Sebagaimana Nah, uluhiyah di sini gini. Allah Subhanahu wa taala Uluhiyah gini, Ustaz. berfirman dalam surah Az-Zumar ya, wa ma yuqarribuna ya ilallahi zulfa ma na'buduhum walakinna yuqarribuna ilallahi zulfa. Wahai Muhammad, kami enggak beribadah kepada Lata, Mana, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Tapi kami jadikan mereka sebagai perantara antara kami ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk di dalam itu. Artinya Ustaz, dalam isbab ini pembahasan istisna, Ustaz ya. Saya bilang seperti ini, Ustaz. Ja'al qaumu illa Zaidan. Zaidan itu datang nggak? Ja'al qaumu Tidak. illa Zaidan, telah datanglah Zaid kecuali telah datanglah kaum kecuali Zaid. ya, atau siwa Ataupun ada. seperti ini. Seperti ini saya bilang. Saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli roti. Mm-mm. Ketika membeli roti itu pergi nggak ke pasar dia? Mm-mm. Pertanyaannya, saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli roti. Ketika membeli roti ini, apakah pergi ke pasar juga? Ke pasar tentunya. Begitu juga dalam ayat itu. Mm-mm. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri. Maksudnya apa? Kami menyembah. Tapi tujuan kami menyembah patung ini untuk mendekatkan diri. Jadi bukan nggak ada itu bilang nggak menyembah, Ustaz. Iya, taib. Iya, menyembah. Dalam arti gini, Itu Bang. di uluhiyah, Ustaz ya. Kita Yang tidak mereka berbicara sembah. uluhiyah. Saya yang Betul, tanyakan, betul. Ustaz, Nah, yang dimaksud di rububiyah. sini. Oke, maaf Ustaz, saya motong-motong, Mas. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama, Ustaz. Jadi kalau dalam masalah makna dari rububiyah itu adalah ya ifradullah bi af'alihi gitu kan. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan yang menjadi hak prerogatif Allah. Dalam masalah tadi memberikan manfaat, memberikan mudarat dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada problem dan tidak ada masalah ya antara dua ayat ini atau ayat yang tadi yang saya bacakan itu gitu kan. Gitu. Ketika masalah manfaat dan mudarat, saya rasa gini, apa yang menjadi problem ya di bangsa Quraisy saat itu gitu kan, itu kompleks ya Pak. Tapi dititik beratkan di situ yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan ke mereka, kenapa kalian nggak beribadah dan meminta hanya kepada aku saja gitu loh, karena akulah yang sesungguhnya memberikan itu semua, aku yang mengatur itu semua. Kalau aku yang memberikan itu semua, ya sudah beribadah hanya kepadaku, nggak usah kepada selainku. Kalau kalian mau meminta perantara gitu kan, ya anni fa inni qarib, udah dijawab gitu kan, aku ini dekat, jadi nggak usah pakai perantara. Saya rasa nggak ada perbedaan yang yang signifikan ya Ustaz, ya, Signifikan, Ustaz. dalam hal ini, Masih gitu. belum terjawab, Ustaz, itu. Karena gini, Ustaz, yang kami yakini kafir Quraisy itu tidak memiliki rububiyah karena rububiyahnya cacat. Kalau orang mensyirikkan Tuhan di kudrah saja itu nggak ada rububiyahnya. Contoh saya meyakini gini. Saya meyakini ada dua. Gini Ustaz, contoh sederhana gini. Saya meyakini ada dua Tuhan. Tapi yang saya sembah satu. Saya rububiyah nggak? Nggak, saya tadi nggak Iya. mengatakan bahwasanya gini. Saya tadi coba flashback ke belakang. Saya tidak mengatakan gini Ustaz, sorry ya, Van. Saya tidak mengatakan kafir Quraisy itu beriman kepada rububiyah saja, kemudian mereka ingkar terhadap uluhiyah. Saya katakan
daripada maksudnya Quraisy ini Ustadz ya, mereka ya sering atau mereka ini banyak yang kemudian ya kalau ditanya ya, ini kan ada ayat-ayat yang lain juga Ustadz, sehingga mereka tidak beriman kepada rububiyah Allah juga gitu kan. Mereka juga ada yang beriman juga kepada rububiyah Allah, tapi itu tidak mencukupi. Makanya kan dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu maksudnya apa? Dalam hal ibadah, ketika makna ungkapan Nabi kepada pamannya ya Abu Thalib gitu kan, katakanlah la ilaha illallah. Abu Thalib tahu makna la ilaha illallah itu apa? Dia harus menghilangkan seluruh Tuhannya dan hanya kepada Allah saja. Maknanya daripada la ma'budu bihaqqin illallah kan gitu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi poinnya adalah dari segi antum mengatakan bahwasanya kafir Quraisy juga mereka tidak bertauhid rububiyah gitu Ustaz ya. Maksudnya ya. Oke, kalau menurut Ustaz betul, gimana? tidak bertauhid rububiyah. Kalau menurut saya gini, ya mereka dalam ayat saat kita juga di sini nggak bisa menafikan ayat. Ini Iya, kan Ustaz. manusianya. Yang saya gitu, sampaikan Ustaz, ya. juga ayat, ada di Ustaz. antara Saya sudah betul, kaji loh ada di Ustaz, antara tentang mereka. rububiyah ini. Betul. Saya juga udah kaji saat sama. Jadi di antara mereka kalau kita katakan mereka nggak bertauhid dengan rububiyah gitu Ustaz ya. Oke, memang ada dalilnya. Tapi mereka juga ada yang bertauhid dengan rububiyah. Contohnya gimana Ustaz? Tapi apakah itu tadi dalam sebuah ayat tadi yang dikatakan kan, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki dari langit, Ustaz. siapa yang kemudian ya memberikan penglihatan dan pendengaran, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala Sepertinya gitu. ini- Lalu Allah katakan Ustaz sepertinya sebenarnya ini nggak ada masih- perbedaan Ustaz. Ada perbedaan Ustaz di sini. Sepertinya masih belum kesampaian yang saya maksudkan. Mungkin gini Ustadz, Di Anda ayat menanyakan- Quran, di ayat Ustaz, Quran yang antum bilang tadi, mereka itu menjawab siapa yang menciptakan alam, mengatur alam, memberi rezeki dan lain sebagainya. Itu orang yang sama Ustadz yang meyakini bahwa patung-patung tersebut dapat memberi manfaat. Seperti itu Ustadz. Jadi dia meyakini Ustadz menciptakan alam, memberi rezeki, apalagi mengatur alam semuanya. Namun di sisi yang sama, Nah, dia meyakini kan? di saat yang sama, dia juga meyakini ada zat lain yang dapat memberi manfaat. Contoh gini, saya saya menyembah Allah selalu. Tapi dalam 1 detik hari, saya menyembah patung. Syirik nggak di situ? Uluhiyahnya syirik. Ya, syirik. Kenapa? Syirik. Begitu juga rububiyah ini. Rububiyah ini tetap dia syirik di rububiyah yang nggak sah. Jadi saya nggak. Nah, ini Saya yang membingungkan di sini Ustadz, istilah ada orang mengatakan rububiyahnya cacat. Kalau rububiyahnya cacat, uluhiyah juga cacat kan? betul. Oke, betul. berarti nggak ada Nah, ini rububiyah sama yang saya tahu. sebenarnya Ustaz. Iya, nah ini yang disebut dengan gini Ustaz. Tadi orang misalkan gini, dia sholat gitu, dia beribadah. Saya pernah di Jogja, jadi di sisi lain mereka ikut acara palung, Ustaz, apa namanya, larung ya, larung gitu. Mempersembahkan kepala sapi ya, kepala Kepala sapi kerbau, atau kepala kepala kerbau. kebo, iya kepala kebo ke laut. Lalu bagaimana tauhid mereka? Ya tauhid mereka cacat gitu, dan ini terjadi kekompleksan tauhid ini juga pada kafir-kafir Quraisy kayak gitu Ustaz. Sama sih sebenarnya. Jadi mungkin aku menanya gini ya Ustadz ya. Nggak ada problem lah, nggak ada permasalahan. Beda Ustadz. Gini. Ada complicated di situ ketika persoalan itu ditarik kepada masa kehidupan bangsa kafir Quraisy begitu. Yang aku dapat nih dari dialog ini, bahwa Ustadz Dian mengambil contoh bahwa dia ini cacat juga dalam bab rububiyah begitu. Sedangkan dalil lain yang disampaikan juga oleh Ustadz Jai menunjukkan bahwa mereka tidak bermasalah dalam bab rububiyah gitu. Ustadz, ayat yang saya sampaikan dengan ayat yang beliau sampaikan itu tidak bertentangan. Gini Tat, Justru maksud orang perlu yang kita sama, klarifikasi- Ustaz. yang perlu Orang kita yang sama. klarifikasi itu apakah yang ditanya atau yang menjadi sumber yang dikabarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Qur'an begitu. Apakah itu adalah individu yang sama atau yang berbeda begitu loh? Kafir kata Quraisy, yang Ustaz, kan? berbeda gitu loh. Secara akal saja Ustadz, ini minta maaf.
secara akal saja, mustahil orang nyembah sembarangan kalau nggak meyakini dia memberi manfaat. Makanya kenapa orang kafir itu nggak nyembah patung, nggak nyembah pohon aja, pasir aja, kenapa? Karena mereka nggak meyakini. Tadi Anda jelaskan Ustaz di awal Ustaz Dian, Iya. bahwa mereka meyakini Lata, Uzza dan Mana ini adalah orang-orang yang solih, makanya mereka berdoa di situ kepada Bukan mereka. sekedar solih Ustaz, tapi dapat memberi manfaat. Iya, itu yang Coba dari dicek sudut tafsir pandang ayat yang Tabarinya. Ustaz tadi sampaikan gitu loh. Sedangkan ada ayat lain yang menyampaikan tadi dia kan tadi disampaikan dalam surah Az-Zumar begitu. Ayat yang Ustaz sampaikan tadi tidak, malah mendukung hal saya loh. Mendukung statement saya. Berarti orang-orang yang meyakini patung tersebut itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya tidak ada perbedaan Ustadz. Yang tadi antum bacakan ayatnya dengan yang tadi Anda bacakan juga sama. Artinya bagaimana maksudnya sesuatu yang terjadi ya di kalangan kafir Quraisy seperti itu. Seperti contohnya gini dalam surah Al-Baqarah juga, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Itu maksudnya siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy gitu. Mereka yuhibbunahum kahubbillah. Ya, ada juga yang sampai seperti itu. Mereka juga beriman kepada Allah, mereka mencintai Allah, tapi mereka mencintai tandingan-tandingan Allah juga di zaman waktu itu ya, saat itu gitu. Sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hal ini ya gitu. Bagaimana ada yang memang gini. Nah ini apa ya, kalau Ustadz kita yang sebut- bedanya. Bedanya di sini, Ustadz kan mengatakan gini, ada sebagian kafir Quraisy yang memang cacat rububiyahnya, ada yang tidak. Nah yang tidak ini yang saya tidak tahu di mana. Karena dari ibarah-ibarah yang saya temukan, semua kafir Quraisy itu pasti meyakini patung tersebut dapat memberi manfaat. Kalau enggak mungkin disembah. Ngapain nyembah Iya, betul. sesuatu yang enggak bermanfaat? Iya, betul. Nah inilah yang jadi masalah. Nah kenapa mereka sembah? Jawabannya di surah Az-Zumar itu. Kami ini nggak menyembah mereka. Kami itu hanya menjadikan mereka sebagai wasilah. Coba dibaca ayat Ustaz. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Ayatnya gimana? La na'buduhum illa liukar gitu kan? Iya. Tapi tetap sembah Ustaz kan? Apanya? Enggak dong. Nah, di sini nih ketika Nah, alasan ini. mereka lagi gitu, ketika alasan mereka lagi siapa? Orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka dikatakan kalian tuh jangan menyembah kepada selain Allah, hai Muhammad gitu. Kami ini nggak nyembah mereka gitu. Kami Ilah. itu meyakini setiap manfaat dan mudarat yang didapatkan, maksudnya yang kami dapatkan itu melalui wasilahnya si patung ini gitu loh. Si patung ini gitu. Itu lebih ditegaskan sama mereka, ya sama saja, tetap saja kamu bertawasul kepada selain Ya, Allah bukan seperti itu, Subhanahu wa taala, Ustaz. apalagi melalui patung itu gitu. Surah Bukan Az-Zumar ya. seperti ini pemahamannya. Jadi saya contoh sederhananya, ini bukan seperti ini pembahasan istisna dalam nahwu Ustaz. Kalau yang menjadi mustasnanya itu ilat, itu fiil di belakang tetap dikerjain. Contoh gini, saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli roti. Kalau setelah kalau setelah adat istisna illa ini disebutkan ilat karena ya, maka perbuatan juga tetap dikerjakan. Saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli roti. Membeli roti itu termasuk perbuatan pergi ke pasar juga. Begitu juga saya tidak menyembah Ya patung. oke, Kami tidak menyembah patung. antum memahaminya ke arah nahwu Ustaz ya, ke arah nahwu sorofnya ya, dalam logikanya seperti itu Ustaz ya, ke arah sana. Tapi Memang coba seperti itu, Ustaz. ini sebenarnya sama. Iya, sama sebenarnya. Maksudnya adalah apa yang terjadi di kalangan kafir Quraisy ya dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya itu mereka terjadi kecacatan. Nih, kompleks ayatnya ya, Anda bacakan ala lillahi dinul khalis ya, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah, maksudnya agama yang ikhlas, maksudnya adalah kamu hanya ikhlas, hanya beribadah kepada Allah saja. Makanya surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad itu dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, artinya hanya memurnikan ibadahmu hanya kepada Allah. Walladzina takhadu ya min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nah, fima hum fihi yakhtalifun. Nah, di sini ada kata ya apa yang mereka juga persisihan. Artinya ada yang memang seperti itu, ada yang memang maksudnya yang mereka beribadah kepada Allah maksudnya bertauhid kepada Allah dalam hal rububiyah gitu.
tapi mereka masih meyakini tentang yang namanya apa? Itu Yang terjemahan tafsir, memberikan Ustaz. manfaat dan mudarat itu apanya? Itu tafsir. Antum bisa buka tafsirnya, Ustaz. Antum bisa buka tafsirnya di tafsir web lah, antum bisa buka. Apa nama Nah, tafsirnya, jadi Ustaz? di antara mereka, antum buka aja tafsir web, Ustaz. Enggak, yang antum Buka jelasin web, itu di antum tafsir searching apa? langsung di sit di Anda baca di tafsir Enggak, Sa'di dan juga Ibnu Katsir. penjabaran antum barusan itu langsung to the ayat atau baca di tafsir atau gimana? Oke, Langsung to Anda the ayat. terjemahkan dulu. Ya, Oh, Anda. nggih, nggih. Tuh Ini ayat dulu, terjemah ya. Ustaz. Oh, Ustaz, Ya, saya betul, Ustaz. bukan mau minta, bukan maksud menghindar ya, tapi saya ada panggilan di samping ini yang lebih urgent lagi. Saya minta maaf, Ustaz. Minta maaf sekali ya. Iya, Yai Surya. Iya, oke. Surya deh. Iya. Oke, oke. Sebentar, Ada Ustaz. panggilan dari sebelah dari bacakan ABS. tafsirnya dulu aja. Oke, oke. Nggak nyampe 5 menit. Boleh Anda bacakan dulu tafsirnya 1 menit aja, Ustaz. Ini dalam Muyassar ya. Dalam atau enggak dari kitab Tafsir dari dulu, ini aja Ustaz, deh, aja. gampangnya. Ya, tafsir Mukhtasar ya, markas tafsir di Riyadh ya, daripada Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, imam daripada Kalau- Masjidil Haram. kalau Ingatlah tafsir bahwa Ustaz- hanya milik Allah. Kalau tafsirannya itu tafsiran kontemporer, apalagi dari kalangan salafi, iya berdasarkan pemahaman salafi, Ustaz. Enggak, ini tafsir seluruhnya, Ustadz, baik dari mana-mana. Kalau kita apa Yang ya, Ustadz, mengarangnya siapa, kalau Ustadz? mengatakan salafi fi dalil Quran dan lain sebagainya. Sama, Ustaz. Ya. Kami juga dalil Quran. Jadi itu Iya, sebenarnya gini, bisa Ustaz, dibawakan yang dari tidak ada Mutaqaddimin permasalahan. saja, Ustaz. Dari Tabari, Qurtubi ataupun dari Ibnu Katsir saja. Oke, kalau gitu nanti Anda buka dulu nih untuk Oke. tafsirnya ya. Karena kan gini ya, antum- kita kan sama-sama runutnya itu ke Mutaqaddimin. Kalau Mutaakhirin mungkin bakal nggak ada yang mau, oh itu dari Salafi saya nggak mau. Oh itu dari Oke. Sekarang Anda Akhirin buka. Asy'ariyah itu nggak mau. Itu kan ada seperti itu. Oke. Dulu nih, Ustadz. Orang-orang kafir Quraisy sama seperti tadi yang antum yakini bahwasanya di antara mereka ya cacat dari segi rububiyah, cacat juga dari segi uluhiyah gitu. Yang Enggak, bukan itu, Ustaz. ibaratkan itu adalah Kalau gimana di maksudnya? uluhiyah pasti, di rububiyah juga pasti. Semua itu pemahaman saya. Ya, oke. Ya berarti sama dong. Artinya gini, kecacatan kenapa mereka dikatakan kafir Quraisy ya di zaman itu ya karena mereka mengingkari ya rububiyah dan mengingkari uluhiyahnya Allah. Itu sebenarnya kesimpulannya di situ. Makanya disebut dengan kafir. Makanya kalau ada orang-orang zaman saat ini gitu, mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaannya Allah dan lain sebagainya, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah gitu. Artinya kan mereka mengingkari tauhid rububiyahnya ini gitu, Ustaz. Wallahualam. Silakan, Ustaz, kalau mau itu. Ya, izin turun. Saya ingin mencatat Ya, dulu, Ustaz, Ustaz, ya. beberapa perbedaan. Kalau setuju, jika tidak nanti saya naik lagi. Berarti kita sama-sama setuju ya kalau orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada satupun yang tidak menyembah patung. Apakah itu setuju? Jika tidak nanti saya koreksi lagi. Gimana? Tidak ada? Maksudnya apakah orang-orang kafir Quraisy itu semuanya menyembah patung dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah? Benar, Ustaz? Iya, benar. Kedua, ketika menyembah patung, orang-orang yang menyembah patung itu mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, pengatur alam, pencipta alam semua. Namun di saat yang sama, mereka juga meyakini patung-patung tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya tanpa izin Allah. Sepakat, Ustaz?